Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Fitriani MPDI yang terhormat dan teman PGMI yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang learning dan behavior. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menjelaskan dan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, learning and behavior itu apa sih? Itu adalah artian dari belajar dan berperilaku. Ini penjelasan dari learning dan behavior. Belajar mengubah atau memperbaiki perilaku melalui latihan, pengalaman atau kontak dengan lingkungan. Bisa disebut dengan fisik dan sosial, yang disebabkan melalui latihan dan pengalaman serta relatif tidak berubah. Sedangkan behavior adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati, bukan dengan proses mental. Jadi learning behavior sering juga disebut sebagai teori pembelajaran perilaku stimulus tanggapan. Di sini saya akan sedikit menambahkan tentang teori. Belum ke situ teh. Ya, lupa. Nah, yang ini. Teori pembelajaran perilaku untuk mengasumsikan bahwa pembelajaran yang terjadi pada seseorang terhadap suatu kejadian yang berada di luar dirinya. Nah, ini juga bisa disebut salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Jadi itu sedikit penjelasan tentang learning dan behavior. Lanjut ke social conditioning. Nah, classical conditioning. Pengkondisian klasik adalah bentuk pembelajaran asosiatif di mana stimulus netral disosialisasikan dengan stimulus yang bermakna dan menimbulkan kemampuan untuk mengeluarkan respon yang serupa. Nah, jadi ini sedikit tambahan lagi ya. Menurut teori klasik conditioning adalah proses stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan hasil stimulus pertama atau memunculkan respon. Nah, menurut teori ini, seperti contohnya mendengarkan musik untuk menaikkan mood yang baik atau yang buruk, jadi merubah suatu keadaan, kondisi hati, seperti itu. Untuk materi selanjutnya, saya ke Teh Tiara. Kepada Teh Tiara, saya silahkan. Terima kasih kepada Gindien. Di sini saya akan menjelaskan tentang generalisasi dalam pengkondisian klasik. Generalisasi dalam pengkondisian klasik adalah tendensi dari stimulus baru yang sama dalam conditioned stimulasi yang asli menghasilkan respon yang sama. Misalnya, kayak ada murid yang dimarahin karena ujian matematikanya di bawah standar. Terus siswa tersebut bersiap untuk ujian fisika. Dia juga menjadi gugup karena dua mata pelajaran matematika sama fisika itu saling berkaitan. Jadi siswa menggeneralisasikan satu ujian mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Kedua, ada diskriminasi. Diskriminasi dalam pengkondisian klasik terjadi ketika merespon stimulus tertentu tetapi tidak merespon stimulus lainnya. Contohnya kayak ada siswa
yang mungkin kayak apa sih, kayak ngasih kode gitu ke teman sebelahnya buat buat apa sih, kayak buat ngasih tahu bahwa ujian jawabannya teh B gitu. Nah, terus ada pelenyapan atau peniadaan dalam pengkondisian klasik. Pelenyapan dalam pengkondisian klasik adalah pelemahan respon karena meniadakan unconditioned stimulus. Misalnya, siswa yang gugup dalam mengikuti ujian akan menempuh tes dengan lebih baik karena kecemasan mereda. Selanjutnya ada operan conditioning atau pengkondisian operan. Pengkondisian operan adalah jenis pengkondisian di mana perilaku sukarela yang diharapkan menghasilkan penghargaan atau mencegah sebuah hukuman. Kecenderungan untuk mengulang perilaku seperti ini dipengaruhi oleh ada atau tiadanya penegasan dari konsekuensi yang dihasilkan oleh perilaku. Penegasan akan memperkuat sebuah perilaku dan meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut diulangi. Menurut Skinner, pengkondisian operan terdiri dari dua konsep utama, yaitu penguatan yang terbagi dalam penguatan positif dan penguatan negatif. Dan ada juga hukuman. Penguatan positif adalah apa saja stimulus yang dapat meningkatkan sesuatu tingkah laku. Contoh, seorang siswa yang mencapai prestasi tinggi diberikan hadiah, maka dia akan mengulangi prestasi itu dengan harapan dapat hadiah lagi. Dan penguatan negatif yaitu stimulus yang menyakitkan atau yang menimbulkan keadaan tidak menyenangkan atau tidak mengenakan perasaan sehingga dapat mengurangi terjadinya sesuatu tingkah laku. Contohnya, kayak seorang siswa akan meninggalkan kebiasaan terlambat mengumpulkan tugas atau pekerjaan rumah karena tidak tahan selalu dicemooh oleh gurunya. Dan terakhir ada hukuman. Hukuman atau punishment adalah stimulus yang menyebabkan sesuatu respon atau tingkah laku dengan berkurang atau bahkan langsung dihapuskan atau ditinggalkan. Contohnya, seorang siswa yang tidak mengerjakan PR atau tugas tidak dibolehkan bermain bersama teman-temannya saat jam istirahat. Ada juga teknik-teknik pengkondisian operan yang dapat digunakan untuk pembentukan tingkah laku dalam pembelajaran. Yang ke-1, pembentukan respon. Teknik pembentukan respon ini dilakukan dengan cara menguatkan organisme pada saat setiap kali ia bertindak ke arah yang diinginkan sehingga ia menguasai atau belajar merespon sampai suatu saat tidak lagi menguatkan respon tersebut. Contohnya, ada seorang guru memberikan ceramah, reaksi siswa sebagai pendengar dapat mempengaruhi bagaimana guru itu bertindak. Lalu, sekelompok siswa mengangguk kepala mereka, ini dapat menguatkan guru tersebut untuk berceramah lebih semangat lagi. Yang kedua, ada jadwal penguatan. Skinner menyatakan bahwa cara atau waktu pemberian penguatan dapat mempengaruhi respon. Penguatan di sini terbagi menjadi dua, yaitu penguatan berkelanjutan
dan penguatan berkala. Penguatan berkelanjutan adalah penguatan yang diberikan pada setiap saat, setiap kali organisasi menghasilkan respon. Contohnya, setiap kali siswa mampu memberikan soal dengan betul, guru selalu memberikan pujian kepadanya. Penguatan berkala adalah penguatan yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Penguatan berkala terbagi dua, yaitu berdasarkan nisbah rasio yang disebut penguatan nisbah dan berdasarkan interval waktu atau disebut juga penguatan waktu. Yang ketiga, ada penguatan positif. Penguatan positif ini memberikan penguatan sesegera mungkin setelah suatu tingkah laku muncul. Contohnya seperti seorang siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru, pada saat itu juga guru segera memberikan pujian. Nah, yang keempat ada penguatan intermittent. Penguatan intermittent ini dilakukan dengan memberikan penguatan untuk memelihara perubahan tingkah laku atau respon positif seseorang. Dengan penguatan seperti ini dapat menumbuhkan kepercayaan diri di depan kelas. Contohnya seperti seorang siswa yang tadinya malu untuk membaca puisi di depan kelas, kemudian secara bertahap dia sudah tidak malu lagi dan mampu membaca puisi di depan kelas. Maka guru memberikan pujian di depan teman-temannya agar keberanian membaca puisi di depan kelas tersebut dapat terpelihara. Yang kelima, ada penghapusan. Penghapusan ini dilakukan dengan cara tidak melakukan penguatan sama sekali atau tidak mengirakan respon yang akan muncul pada seseorang. Misalnya siswa yang berbicara lucu dengan maksud memancing teman-temannya bergurau, agar suasana kelas menjadi gaduh, tidak diberikan sapaan oleh guru. Bahkan guru tidak menghiraukannya. Siswa tersebut yang bersangkutan akan merasa bahwa apa yang dilakukannya tidak berkenan di hati gurunya, sehingga dia tidak akan melakukannya lagi. Saya kembalikan lagi kepada Gim. Terima kasih untuk rekan saya, Tiara, yang sudah menjelaskan tentang materi-materi yang tadi disampaikan. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya akan membacakan kesimpulan dari makalah yang sudah kami kerjakan. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar suatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori behaviorisme, dalam belajar yang penting adalah input yang merupakan stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan belajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran yang digunakan untuk mengukur stimulus dan respon. Faktor yang penting dalam teori belajar behavioristik adalah faktor penguatan. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami meminta maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.